Podcast bosan di jalan. Masih episode ke-60 sekian ya. By the time ini keluar ya, episode ini, mungkin kita sudah hidup di dunia yang sedikit berbeda ya. So, ini gua rekam hari Rabu, tanggal berapa sih, belasan, mungkin 18 Maret. Dan di saat ini jumlah pasien COVID-19 atau coronavirus udah 130-an kayaknya. Dan ini rencana gue keluarin minggu depan, so it'll be a different world. Karena kayaknya orang udah nggak ada yang bisa menyepelekan ini lagi. Nggak ada yang bisa bilang ini hoax. Masih ada sih. Lo lihat grup WhatsApp keluarga besar lo, pasti ada aja lah om tante yang bilang ini adalah konspirasi pemerintah dalam menghilangkan kegiatan-kegiatan keagamaan kita yang rutin di ini kita lagi panik gini ya, dan masih ada orang kayak begitu. Dan apa sih yang bisa lo lakuin selain kayak ya udahlah, lo harus bisa nggak ngewaroin itu, nggak usah peduli dengan itu, dan biarkan saja mereka berbicara semaunya gitu, selama itu masih di dalam lingkup dan gelembung mereka sendiri gitu. Karena kalau udah ngomongnya udah ke mana ya, ke masyarakat luas, maka itu bahayanya di situ. Karena ya nggak semua orang tanggap dan awas seperti kebanyakan dari kita, yang mungkin kita tahu lah kalau ada orang posting minum Baiklin itu menyembuhkan corona gitu udah jelas tahu kalau itu bohong. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang terlalu panik sehingga akan mencoba itu gitu, dan ya pasti tidak akan disambut dengan hasil yang positif gitu. Dan kita juga hidup di negara yang gimana ya, kita tuh lambat dalam merespon ini gitu. Dan kita tuh mengikuti jejak negara-negara seperti Iran, Italia, Amerika Serikat yang lebih memilih untuk menjaga nama baik ya, dengan tidak langsung tanggap gitu. Karena entah kenapa yang ada di benak pikiran kita, kalau kita bilang kita tidak ada corona di negara ini, berarti kita merasa tinggi sekali derajat kita ya. Padahal kalau udah tahu tetangga-tetangga kita kena gitu, yang bisa kita lakukan itu langsung persiapan gitu, belajar dari kesalahan mereka. Tapi enggak juga, mau itu level pemerintahan pusat ataupun daerah ya, mereka saling bertukar posisi aja. Kalau ada satu yang lagi bagus, satu jelek, terus yang besoknya yang satu jelek, yang satu ya lumayan gitu ya. Gue udah nggak tahu harus gimana lagi sih menanggapinya gitu. Karena di Twitter tuh ramai banget orang ngehujat pemerintah kita gitu, terutama yang pusat ya. Karena yang pusat sempat melakukan berbagai hal-hal yang cukup wadau lah gitu ya. Tapi gue mencoba buat menahan diri gitu, karena gue tahu mau ada pandemik atau enggak, undang-undang ITE itu tetap berjalan loh. Dan kita tahu
seberapa seringnya orang kena undang-undang ITE akhir-akhir ini, eh, sehingga ya lo nggak bakal tahu gitu kalau lo udah kelewatan menghujat, tiba-tiba ada yang gedor kosan lo gitu dengan surat somasi kan. Walau kadang ada beberapa titik yang lucu gitu, cuma gue bahkan nggak punya keberanian karena gue sepengecut itu ya buat buat nge-like atau nge-retweet itu. Gue cuma ketawa dan gue scroll lanjut aja gitu, kayak udahlah gue nggak mau ada jejak jejak dengan mereka-mereka ini yang bikin tweet ini. Eh ya, I mean, ini udah situasinya udah gini banget. Gue nggak inget apakah ketika kita menghadapi SARS juga seperti ini kondisinya atau gimana gitu. Gue jujur gue lupa karena SARS itu udah lama banget, dan eh, mungkin gue sedikit dibantu dengan tinggal di daerah pelosok yang pedalaman jauh dari kota-kota besar, sehingga mungkin itu bukan sesuatu yang serius banget di daerah gue dulu. Ya tapi sekarang gue udah di Jakarta gitu, udah di Jakarta dan udah ini epicentrumnya di negara ini loh, kayak kita. Gue lihat peta-peta persebarannya di setiap kecamatan, dan Jakarta Selatan itu jadi pusatnya dengan hampir banyak banget kecamatan yang udah kena gitu di daerah Jaksel. Kasus pertama kejadiannya di Kemang. Aduh, itu for me itu menakutkan sekali ya. Dan disinilah mulai terlihat lah ya kemanusiaan kita yang sesungguhnya gitu, karena sejak ada pasien 01 itu kita semua langsung panik, termasuk gua, gua pun karena gua udah lihat ya apa yang terjadi di Italia, di Korea Selatan, Singapura, ketika semua udah lockdown, udah ada distancing, apa, social distancing gitu, semua langsung nyetok bahan makanan, obat-obatan gitu. Dan gue sedikit telat mengantisipasi itu karena gue membeli obat-obatan dan makanan itu barengan dengan ketika orang panic buying, sehingga ya udah jelas harganya sedikit lebih mahal. Dan ya udahlah, gue nggak ada punya pilihan lain gitu, karena gue juga mulai takut buat makan di luar, buat ke supermarket, itu pun semua gue beli online dengan harapan gue nggak perlu keluar rumah. Aduh, hand sanitizer udah jadi mata uang di negeri ini ya. Uh, untung kita orangnya, untung kita kalau ke WC kita masih pakai air gitu, nggak pakai tisu toilet, karena lu udah lihat kan di Australia sama di US orang rebutan tisu toilet gitu, kayak mereka beneran nggak tahu nih kalau cebok pakai air itu udah paling enak gitu. Dan ya tapi kita sebagai pengganti ya kita rebutan jahe dan segala bentuk apa ya, kayak jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang dibikin buat jamu gitu, karena lagi-lagi karena kita ditekankan bahwa penyakit ini bisa sembuh dengan minum jamu, makan nasi kucing, minum susu kuda liar lah. Kan gue sih nggak tahu ya siapa yang bilang itu, gue cuma mendengar gitu, gue nggak menuduh uh, seorang pejabat atau sebuah instansi atau apa gitu. Pokoknya ya yang gue dengar sih itu ya, gue nggak tahu lah, gue nggak nyebut nama ya, jadi kalian tidak bisa menjerat gue dengan undang-undang ITE. uh, what now? Dan perkantoran udah mulai ada yang ambil merumahkan karyawannya ya, dalam effort buat self distancing. Gue kebetulan kena ya di kantor gue. Kantor gue adopsinya model shift-shiftan, jadi sehari masuk sehari di rumah. Ya itu sedikit lebih baik dari beberapa perusahaan yang tidak menerapkan kerja dari rumah sama sekali gitu. Tapi kita tahu ada beberapa kantor yang udah bisa dan punya kapasitas buat
karyawannya semua kerja dari rumah, semua koordinasi bisa dilakuin lewat conference call, email, ya. Cuma sepertinya memang ada beberapa kantor yang nggak bisa gitu karena memang nature of businessnya yang uh, ya, dan mungkin ada ketidakpercayaan sama karyawannya juga gitu karena belum semua karyawannya itu bisa dipegang kalau dibiarin libur tiap hari, ya maksudnya kerja dari rumah tiap hari karena ya kita tahu lah dari beritanya ada yang uh, berangkat ke puncak sampai macet, lebih macet dari hari-hari minggu biasa gitu kayak serius nih, dan orang mengunjungi pantai-pantai di Anyer gitu kayak oh man, apakah itu tidak membuat lo takut gitu bahwa aduh, kita kita ini nggak harus mengurangi percampuran orang, berkumpulnya orang di banyak tempat, dan tapi ini terjadi gitu kayak ya, ada yang aduh, gue nggak habis pikir sih yang itu, kayak gue benar kaget banget, dan gue gue sangat berharap tidak ada orang-orang di sekitar gue yang kemarin itu berangkat ke puncak atau ke Anyer buat liburan karena ada yang kemarin juga berangkat ke negara yang berbeda untuk menghadiri sebuah acara keagamaan, dan ketika mereka pulang mereka tes positif. Aduh, itu menakutkan sekali gitu karena ya mereka pulang juga naik pesawat, satu pesawat itu harus dites, dan ya udah kayak man, it's scary stuff. Dan lu ngerasa kecil nggak sih bahwa hidup lu, diri lu itu kecil banget. Terserah lu mau jabatan apa, status apa, mau lu anak jaksel yang paling gaul dengan title paling prestis di perusahaan paling prestis juga, atau lu juga semua takut dengan virus ini kan kayak, dan lu merasa bahwa ya you have so much to lose lah itu, dan harusnya ketika lu merasa itu ya, apakah lu nggak pengen ya, uh, ya lu menghindari dan melakukan sebisa mungkin apa yang lu bisa ya, agar lu nggak menyebarkan virus ini, agar lu nggak terjangkit. Karena oke, kalau misalnya lu adalah orang yang sehat, diberi uh, you know, karunia sebuah kesehatan dan daya tahan tubuh yang bagus, kalau lo ada kontak sama orang yang positif ya, lo bisa juga membawa virus itu gitu dan menyebarkannya ke orang lain. Uh, ada beberapa figur yang udah mulai menyuarakan tentang ini, bahwa social distancing itu bukan buat ngejauhin orang yang sakit dengan orang yang sehat, tapi juga termasuk orang yang sehat yang kemungkinan membawa penyakit ini gitu. Dan ini yang sebenarnya penting banget karena uh, kalau virus itu dibawa sama orang sakit terus nyebar ke ada orang yang positif karena orang sehat ini, rantainya makin sulit untuk dilacak gitu. Kayak itu sulit banget karena itu udah jadi local transmission yang ya udah pelacakannya bakal sulit banget sih menurut gua. Dan itu yang menakutkan sekali. Gua udah nggak tahu ini, gua udah dalam perjalanan kantornya, dan gue udah dalam ketakutan yang ini banget loh. Ya gue tahu kantor bakal lebih sepi karena setengah dari karyawan kantor di rumah, tapi tetap aja aduh, gimana cara kita uh, apa ya, bisa uh, jadi bagian gotong royong yang tidak menyebarkan penyakit ini gitu. Gue udah sebisa mungkin selalu pakai masker, walaupun gue nggak sakit gue pakai masker agar virus itu nggak masuk ke tubuh gue gitu. Kebiasaan apa ya, megang hidung, mata, wajah, kepala gitu pokoknya udah dikurangin banget gitu kayak, dan itu gue tahu susah banget buat orang yang mungkin suka garuk-garuk refleks gitu ya.
termasuk gue cuci tangan udah kurang sering apa gue cuci tangan. uh, Hand sanitizer ada di tas gue, di meja, di depan pintu kantor, di lift, semualah ada. Itu pun gue masih ngerasa kayak itu masih belum cukup gitu, kayak man, there must be something that we can do yang lebih gitu. Dan ketika nggak tahu ya, ketika orang ngerasa kayak ini adalah kesempatan buat liburan, buat jalan-jalan gitu, kenapa gue nggak bisa nggak punya pikiran seperti itu ya? Gue nggak bisa terbesit kayak gitu. Gue masih takut dengan akan penyakit ini. Gue takut banget karena ya I have everything to lose gitu. Gue punya keluarga, ada keluarga besar, ponakan-ponakan gue masih kecil. Gue nggak tega kalau bisa kalau kenapa-napa sama keluarga besar gue, sama semua anggota keluarga gue gitu. Sehingga gue sebagai anggota, beberapa anggota keluarga yang masih beraktivitas keluar rumah, bebannya ada di gue kan ya, kayak gimana kalau gue nge-carry virus ini gitu. Sehingga gue extra banget nih buat hindarin kontak lah, hindarin meeting satu ruangan yang banyak orang itu. Gimana caranya gue hindarin itu, gue nggak tahu. Kalau misalnya ada meeting di kantor, kalau boleh gue join by call gitu di ruangan yang lain terpisah, gue mau sih gitu. Karena gue udah nggak tahu sih harus gimana lagi gitu. Karena ya lo tetap harus menyimbangin menuhin kewajiban di kantor sebagai pekerja, dan ya lo cuma berharap agar kantor-kantor kalian punya policy setidaknya untuk mengurangi perkumpulan banyak orang ini gitu. Jadi ya nggak semua orang punya privilege itu gitu, buat kerja dari rumah gitu. Masih banyak gitu. Wah, walaupun perjalanan ke kantor ini rada sepi ya jalanan, berarti ya mungkin kantor udah mulai banyak nih yang ngelakuin ini. Waktu kemarin hari Senin itu masih macet. Gue nggak tahu nih nanti pulang ini bakal kayak gimana macetnya. Tapi harusnya kalau orang udah pulang, udah kerja dari rumah, semuanya ya harusnya bisa lah ya, jalanan langgang dikit gitu. Karena ini salah satu cara gue mengurangi dampak di ruangan yang banyak sama orang itu. Gue akhirnya nyoba buat masuk kantor jauh lebih awal dari semua gitu. Sehingga gue udah di kantor dari pagi ketika orang masih sedikit banget atau bahkan nggak ada sama sekali. Gue kerja dulu apa yang bisa gue kerjain sendiri, gue kerjain. Dan ketika udah jam 10, jam 11 kita orang udah dateng, ya itu barulah kerja. Kalau harus sama orang, meeting segala macam, oke. Dan imbasnya gue mau akan rencana pulang lebih cepat gitu, sebelum semua orang barengan pulang gitu. Karena ya gue punya mobil, gue bisa pulang dengan kendaraan gue sendiri, dan gue tahu nggak semua orang punya privilege itu juga, sehingga ya mereka nggak punya pilihan. Tapi ini adalah salah satu cara gue lah untuk mengurangi dampak persebaran penyakit ini. Karena mau gimana pun kita harus ada effort lah. I don't know man, apalagi ya, gue tahu ini situasi mencekam banget ya, apalagi di Jakarta. Nggak banyak juga yang berani dalam tanda, nggak banyak juga yang mau bercandain kejadian ini gitu. Karena memang itu kalau ya lu komedian atau lu apa gitu, lu beneran harus mikir dua kali sih kalau bakal nge-joke tentang
pandemik ini gitu, karena ini sensitif banget, semua kena, semua orang rasain sulitnya kayak gimana gitu, sehingga ya udah kayak lu harus ya mikir dua kali lah gitu. Gua lihat berapa komedian yang gua ikutin juga, mereka benar ngejaga banget omongannya, karena mereka takut salah ngomong, takut inilah gitu, karena memang harus ya belum waktunya untuk di dibecandain gitu, karena kan udah ada ya si siapa waktu itu bercandain banjir dan corona itu, dan ya dia backlash banget sih, karena itu beneran di awal-awal banget gitu, kayak ya kan. ah I don't know, man. I hope you guys are taking all the necessary step to stay healthy, uh, stay safe, dan uh, you know, buat kita yang masih dikaruniai kesehatan ini, sebenarnya ada di pundak kita sih kewajiban dan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan uh, virus ini gitu, karena kita tahu kita nggak bisa 100% bergantung sama pemerintah kita tahu itu, uh, uh, sehingga itu balik ke kita gitu, balik ke penduduknya, gimana kita bisa berkontribusi dengan hal paling kecil, cuci tangan, pakai masker. Kalau nggak ada masker, kalau lu batuk dan pilek lah ke ke apa ya, ke tisu, ke sarung tangan lo, atau ke eh, lengan baju lo. Jangan bersin ke tangan, karena tangan itu ya lu nggak tahu kalau lu secara nggak sadar akan berjabat tangan, atau akan megang handle pintu lah, atau meja, atau apalah, kayak tombol lift atau gimana. Itu juga penting, sehingga hindarin bersin atau batuk ke tangan lo. Hindari ketemu orang, itu sebenarnya yang paling bisa kita lakuin ya. eh gua nggak tahu nih, gua udah sampai kantor, perjalanan cukup cepet karena memang jalanan kosong, dan gua harus mikir gimana caranya di kantor gua nggak interaksi sama banyak orang gitu ya. Oke. eh dan pastinya selalu jaga kesehatan, jaga imun lo. Kalau masih sempet beli obat-obatan secara online, lo beli deh multivitamins, imbus, atau apa ya, vitamin C lah, atau bahkan sekedar beli madu, beli ekstrak jahe atau apa gitu. Eh, ya secara medis mungkin itu nggak bisa dibuktiin nyembuhin virus ini, tapi itu pasti itu kan ningkatin daya tahan tubuh lo dan imun lo gitu. Jadi selagi kita dikaruniain kesehatan ini, hajar terus aja gitu. Kayak udah gua tiap pagi tuh udah minum segala, gua udah nggak ngerti lagi. Udah, yang penting jaga imun aja, jaga itu. Semua semua keluarga gua wajib kayak gitu, karena biar ya udah, kita udah membentengi diri aja gitu, karena nggak, lu harus ada di mindset bahwa nggak akan ada yang nyelamatin lo gitu, mau itu lembaga atau instansi apa gitu. Mereka udah terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri, dan lu harus ada di mindset bahwa lu juga udah kena nih, jadi lu harus mengisolasi diri gitu kesannya, atau menghindari mengurangi interaksi lo, coba segala macam untuk ningkatin imun lo gitu. Harusnya kalau udah di mindset itu ya udah, lo harusnya punyalah empati buat buat ya jadi bagian yang ya berkontribusi dalam mengurangi penyebaran ini gitu kan. Kalau di medsos kita pasti sering, atau di berita, flatten the curve gitu ya. Ya itu maksudnya itu kayak kita agar setidaknya penyebaran penyakitnya itu lambat, nggak cepet kayak di Italia atau di Korea Selatan atau di Iran gitu, yang saking cepatnya orang yang harus masuk rumah sakit itu terlalu banyak, dan tempat tidur rumah sakit itu nggak cukup gitu. Kalau di negara kayak Italia, Korea Selatan aja bisa membludak, dan tempat tidur buat kamar pasien gitu nggak cukup.
gimana di sini gitu. Di sini aja belum semua rumah sakit dipersiapkan untuk menghadapi ini gitu. Jadi ya kita harus ya do our part lah. Oke? I think that's it. I'll check up on you sometime this week or next week. Please stay safe, please stay healthy. Uh, Semoga kita di bawah lindungan yang maha kuasa dan selalu diberi kesehatan oleh yang maha kuasa. So this is Ram signing off. Bye bye.